Kita simak video ini. 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Aku sebangsa dan setanah air, ingat dan catat dengan tinta yang tebal dalam pikiran kita. 8 partai yang bersikukuh mempertahankan pemilihan umum profesional terbuka melawan satu partai PDI Perjuangan yang memberi tawaran untuk pemilihan umum secara profesional tertutup. Mana yang memperjuangkan kebenaran undang-undang dan mana yang hanya mengejar elektoral. Coba saja kita buka pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu dikatakan di situ, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Di sini jelas, sudah tidak usah diterjemahkan yang lain, bahwa pemilu itu memilih partai atau tanda gambar partai, bukan memilih nomor dan nama orang. Itu sudah keliru. Dengan membaca Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 3 itu, kita sebagai warga negara bisa menilai partai mana yang memperjuangkan kebenaran undang-undang dan partai mana yang memperjuangkan ambisi elektoralnya, dengan alasan bahwa pemilihan umum secara profesional tertutup itu merupakan kemunduran demokrasi. Saya kira itu tidak benar. Justru pemilihan umum secara profesional tertutup itu mengembalikan marwah atau spirit dari pasal tersebut. Kemudian saya bisa menilai bahwa dia tetap bersikukuh menghimpun kekuatan untuk mengegulkan pemilihan umum secara terbuka, karena dia merasa bahwa dengan pemilihan umum terbuka itu dia bebas menghimpun orang-orang yang mempunyai elektoral, mempunyai pengaruh, kemudian mempunyai pendukung untuk masuk, walaupun orang-orang tersebut tidak paham cara organisasi dan cara berpolitik. Tujuannya hanya untuk meraih sebuah kemenangan yang semu, kemenangan kolektif, bukan kemenangan konstitusi. Kalau pemilihan umum secara tertutup itu bukan saja kemenangan elektoral, tapi kemenangan konstitusi partai, misi visi partai dan ideologi partai yang ingin diperjuangkan untuk membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan kebinekaan, dan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas pemilihan umum tertutup lebih demokrasi dibandingkan dengan
terbuka. Karena kalau terbuka, memilih satu dari 80 orang dalam waktu yang terbatas itu juga mustahil menemukan seseorang yang sesuai dengan. Kemudian apalagi ada DPRD, DPR RI, itu dalam satu waktu tidak bisa orang itu menyaring, memilih sesuai dengan apa yang dia kenal. Jelas. Oleh sebab itu saya sebagai warga negara yang tidak tahu hukum tapi membaca pasal itu sangat setuju dengan gugatan para penggugat undang-undang pemilu yang sedang berlangsung ini agar dikembalikan kepada intisari dari pasal 22E ayat 3, karena pemilihan umum baik itu secara terbuka maupun tertutup itu adalah instrumen versi pemungutan suara. Kalau yang namanya sebuah versi, sebuah alternatif pilihan itu sewaktu-waktu bisa dievaluasi. Seperti halnya dengan pemilihan umum secara profesional terbuka ini mengalami banyak permasalahan, mengalami banyak perselisihan, mengalami banyak kesulitan, terutama dalam hal teknisnya yang membuat banyak korban yang tidak kita inginkan, dan itu yang harus dievaluasi, yang harus dibenahi. Makanya supaya pesta demokrasi itu benar-benar pesta dan kemeriahan, itu ya tertutup. Masalah kualitas, masalah kredibilitas, masalah kapabilitas anggota DPR yang terpilih itu diserahkan saja kepada partai. Kalau orang-orang yang terpilih itu tidak sesuai dengan misi, visi, dan ideologi partai, ya partailah yang memberi sanksi. Kita tidak bisa memberi sanksi. Karena dengan pemilihan terbuka, itu anggota yang terpilih itu merasa lebih besar, lebih hebat dari partai. Padahal partai itu yang mengusung dia sehingga menjadi anggota DPR. Itu. Jadi semoga wawasan saya yang sederhana ini bisa membuka pikiran dan membuka hati para pengambil keputusan agar dipertimbangkan kembali masalah pemilihan umum terbuka maupun tertutup, melawan satu partai PDI Perjuangan yang mengusulkan akan tertutup, sama melawan 8 partai yang bersikukuh untuk meneruskan pemilihan secara terbuka. Ini gambaranku. Terima kasih dan salam NKRI dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila.